Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 10 66 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 praktikum data mining dengan pembahasan eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja untuk tugas yang pertama, soal pertama, jelaskan makna dataset, lalu jelaskan pula makna data training dan data testing. Untuk dataset itu sendiri, itu adalah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru. Dataset dapat ditambah, dihapus, atau diperbarui pada baris dalam memori. Lalu untuk data training ini adalah sekumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model algoritma. Dan untuk data testing, itu adalah sekumpulan data yang digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya untuk yang kedua, itu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk proses penyusunan dataset ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada aggregation atau menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Lalu yang kedua itu ada sampling atau mengambil sejumlah data yang bisa mewakili keseluruhan data. Dan yang ketiga ada dimensionality reduction, yaitu menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan kita menganalisis data. Yang keempat itu feature creation, yaitu membuat sebuah atribut baru yang mungkin penting untuk dianalisa. Selanjutnya ada discretization and binarization, di mana discretization adalah pengubahan variabel yang kontinu menjadi bentuk diskrit, sedangkan binarization adalah pengubahan variabel numerik menjadi bentuk biner. Lalu yang terakhir itu ada atribut transformation, yaitu mentransformasi atribut tertentu menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna dataset iris. Nah, dataset iris ini terbagi menjadi dua, yaitu atribut database dan kelas dataset irisnya. Nah, atribut database ini itu adalah karakteristik pada dataset modul yang merupakan penelitian jenis bunga. Dan fokusnya itu pada bagian iris bunganya saja. Seperti contohnya yaitu petal dan sepal. Ya, nah di petal itu ada dua, petal width dan petal length, sedangkan di sepal itu juga ada dua, yaitu sepal width dan sepal length. Lalu untuk yang kedua yaitu yang kelas dataset, itu adalah pembagi atau klarifikator dari hasil yang akan digunakan menjadi tabel jenis iris. Nah, contohnya di sini adalah spesiesnya, spesies name-nya, seperti setosa, virginica, dan versi color. Nah, selanjutnya yang keempat, kita diperintahkan untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampi. Pisahkan setiap kelas array yang berbeda, yaitu ada setosa, versicolor, virginica, dan uncrowd. Oke, yang pertama di sini saya membutuhkan beberapa library. Yang pertama itu ada NumPy. Kita import NumPy dan kita buat variabel baru yaitu np dan kita panggil np. Setelah itu kita mengimport matplotlib-nya dan kita beri nama yaitu plt.
Lalu kita mengimport CSV karena file yang saya ambil di sini adalah CSV. Kita tutup saja. Nah, setelah itu kita run. Nah, dan library ini sudah masuk ke dalam file kita. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan membuat array 2 dimensinya, di mana saya membuat variabel iris.dat ini, yang isinya itu adalah stosa, versi color, verginica, dan unknown. Setelah itu kita open filenya, dan kita beri panggilan opennya ini menjadi iris_csv. Setelah itu kita baca, setelah itu kita coba run untuk pengambilan dataset ini, dan kita ubah menjadi 2 dimensi. Nah, karena ini terlalu banyak, maka kita harus membuka di text editornya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk yang jenis setosa itu sudah terbagi menjadi array 2 dimensi sendiri, dan untuk yang versi color juga sudah terbagi. Untuk yang verginica juga sudah terbagi, dan yang terakhir untuk yang unknown juga sudah terbagi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Lalu untuk soal nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk verginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat sebuah variabel dengan nama masing-masing kelas ya, setosa, versi color, verginica, dan unknown. Setelah itu kita panggil array-nya sesuai dengan plottingan di sini, yang di atas ini. Setelah itu kita beri warna. Di sini saya sudah membuat variabel warna dengan isinya itu adalah merah, hijau, biru, dan kuning karena kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam codingannya. Lalu di sini ada jenisnya, yaitu untuk setosa itu warna merah, versi color ini adalah warna hijau, dan verginica ini adalah warna biru, sedangkan unknown itu warna kuning. Setelah itu kita buat plottingannya dengan judul. Di sini kita sudah membuat judulnya itu sepal dan lag. Lalu kita langsung saja kita coba run. Maka di sini sudah terlihat plotnya, di mana setosa sudah dengan warna merahnya dan versi color warna hijau, unknown warna kuning, dan verginica warna biru. Lalu untuk soal 5B yaitu sepal width dan peta lag. Sama dengan codingan yang 5A, hanya saja di sini kita mengambil yang bagian sepal width dan peta lag-nya saja. Oke, langsung saja kita run. Maka untuk bagian sepal width dan peta lag di sini sudah terlihat, di mana setosa merah sama. Hanya yang membedakan itu di sini sepal length dan petal width yang kita lihat. Kalau yang di sini itu sepal width dan peta lag juga. Oh, ini di sini maaf, di sini yang sepal width peta lag, yang 5A itu sepal lag dan petal width. Selanjutnya untuk yang 5C itu adalah sepal length dan petal width ya. Di sini hampir codingannya sama dengan yang 5B. Hanya saja kita di sini mengambil bagian sepal length-nya saja dan petal width atau panjang sepal dan lebar petal. Setelah kita buat sama, namun di sini kita hanya mengambil bagian ini, bagian baris yang mengandung petal width dan sepal length saja. Lalu kita coba run.
Dan di sini terlihat bagian panjang sepal dan lebar petal. Untuk yang 5D, di sini kita mengambil bagian 5D sepal length dan petal length, atau panjang sepal dan panjang petal. Sama dengan yang di atas, namun di sini yang kita ubah hanya bagian baris mana yang mengandung atau kolom mana yang mengandung sepal length dan petal length saja. Maka di sini terjadi perubahan. Kalau di sini adalah yang indeks nomor 2 dan 0. Kalau yang di sini kita ambil indeks nomor 3 dan 1. Lalu langsung saja kita run. Maka di sini terlihat grafik plotnya kurang lebih seperti ini. Untuk soal nomor 6, jelaskan bagaimana pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Untuk yang warna merah atau setosa, di sini dia berada di bagian bawah untuk yang setosa. Lalu untuk yang versi color atau yang warna hijau, dia terdapat di atas bagian setosa. Untuk bagian sepal leg dan petal leg. Setelah itu untuk yang warna biru, di sini ada Virginica. Untuk sepalek dan petaleknya dia berada di atas setosa dan berada di atas versi color juga. Lalu untuk yang unknown atau tidak diketahui ini, dia memiliki beberapa macam jenis ya di sini. Yang di bagian setosa dia juga ada, yang bersama dengan versi color dia juga ada, dan yang bersama Virginica dia juga ada. Lalu untuk yang nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, karena di sini kita sudah membedakan warna di tiap jenisnya, dan kita juga menggunakan bidang apa ya, grafik seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa yang jenis-jenis unknown ini ada beberapa jenis. Nah, di sini beberapa jenis di sini dia merupakan hampir sama dengan setosa, dan untuk yang kedua, jenis kedua dia sama dengan versicolor karena dia sangat berhimpitan dengan jenis-jenis yang sudah diketahui, dan kita bisa melihatnya dengan jelas ketika kita menggunakan sebuah bidang kartesio seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas kita. Yang kita butuhkan di sini ada 4 aksis ya, aksis 1 sampai aksis 4. Lalu kita membuat variabel jenisnya ada 4, yaitu setosa, versicolor, Virginica, dan unknown. Nah, lalu kita membuat judulnya atau titelnya dulu, di mana X1 itu untuk sepal width, untuk lebar ini ya, untuk lebar sepalnya. Lalu axis 2 itu untuk sepal length atau panjang sepalnya. Untuk axis 3 yaitu petal width atau panjang petal ya, untuk lebar petalnya. Dan axis 4 itu untuk petal length atau panjang petalnya. Dengan jenis warna yang sama, yaitu merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Lalu langsung saja kita run di sini. Nah, maka di sini akan disajikan plot
kurang lebih seperti ini ya, grafik kurang lebih seperti ini, di mana untuk sepal width itu yang paling bawah itu adalah yang ini ya, yang versi color atau yang warna hijau. Sedangkan sepal yang paling lebar itu terdapat pada yang warna merah, yaitu setosa. Dan untuk yang biru itu sedang. Untuk sepal length atau panjang sepal, yang paling panjang itu adalah yang warna biru, yaitu ini ya, Virginica yang warna biru. Untuk yang mungkin yang terpendek itu adalah yang warna merah atau setosa. Lalu selanjutnya di sini ada yang bagian petal width. Di sini yang petalnya paling lebar itu adalah yang warna biru ya. Dan yang paling kecil itu yang bawah adalah yang warna merah atau setosa. Jadi untuk yang paling lebar itu yang warna biru atau Virginica. Lalu untuk yang terakhir bagian petal length atau tinggi panjang petal itu yang paling panjang sama masih warna biru atau Virginica, dan yang terpendek atau yang paling bawah, mungkin yang paling bawah ya, itu setosa. Nah, dan untuk soal nomor 9 di sini soalnya sama dengan soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai modul 2 praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan matplotlib dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika bila ada salah kata saya juga mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.